hatiku, kebaikan Tuhan selalu terpancar. Shalom. Tuhan cinta. Apa kabar Anda para sahabat berziarah? Saya berdoa Anda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini saya mengajak Anda untuk bersama-sama merenungkan sekaligus menjawab pertanyaan seorang teman yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya bertumbuh dalam hidup rohani. Nah, hidup rohani kita bagaikan tanaman yang kita tanam sehari-hari. Tanaman itu akan bertumbuh subur dan akan berbuah banyak bila kita tekun merawat, memelihara, menyiraminya, dan terus setia menyayanginya sampai menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Demikian juga hidup rohani kita. Sebetulnya kita sudah memiliki hidup rohani yang bagus dalam diri kita, terutama bagi kita yang sudah dibaptis, bagi Anda dan saya yang sudah menerima baptisan. Itu menjadi dasar dari hidup rohani kita. Tetapi banyak orang mengalami, sebagaimana juga dialami oleh salah satu teman yang bertanya kepada saya, bahwa hidup rohaninya menjadi kering, stagnan, tidak bertumbuh, biasa-biasa saja. Bahkan dia mengalami akhir-akhir ini malah justru berkurang dan menjadi kerdil. Oleh sebab itu, ikuti saya akan mengajak Anda untuk menjawabnya dan merefleksikannya bersama-sama. Ayo. Supaya bisa bertumbuh dalam kerohanian hidup rohani kita, maka yang kita lakukan yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur di sini artinya adalah sikap batin kita yang selalu merasa untung, yang selalu merasa terberkati, yang selalu merasa Tuhan melimpahkan rahmat-Nya dalam hidup kita. Nah, ketika saya berkata bersyukur, saudara-saudara, sahabat para peziarah, banyak orang berkata, apa sih yang disyukuri? Hidup biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang dahsyat dalam hidupnya yang perlu disyukuri. Biasa-biasa aja. Saudara-saudara, pemikiran mengatakan biasa-biasa saja, itu justru tidak menjadi pupuk yang baik bagi hidup rohani kita. Kenapa? Justru hidup kita ini sangat beruntung, saudara-saudara. Dan itu karena saya katakan sangat beruntung, maka perlu disyukuri. Nah, bagaimana melihatnya? Bagaimana cara kita melihat bahwa hidup kita beruntung? Caranya begini. Pertama, dari Mazmur 75 ayat 2. Bunyinya begini, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saudara-saudara, kenapa kita bersyukur? Karena kita telah menerima, karena kita telah mengalami, atau kita telah berada dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan yang pernah kita minta. Ya, itu ya. Mazmur mengatakan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan sesuatu perbuatan ajaib dalam hidup kita. Dalam hidup saudara, saya yakin dan saya percaya sekali, Anda memiliki pengalaman itu. Apa saja pengalaman-pengalaman itu? Yang pertama, apakah Anda pernah sakit? Tentu Anda berkata, iya pernah. Anda sembuh? Tentu saja. Bila Anda pernah sakit dan memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu sembuhkan aku, dan sekarang nyatanya Anda sudah sembuh, syukuri itu. Itu perbuatan ajaib Tuhan yang dianugerahkan kepada Anda. Dalam hal ini, Anda diberkati Tuhan, Anda didengarkan doanya, Anda telah disembuhkan. Syukuri.
Bersyukur bukan? Anda pernah mengalami terlepas atau terhindar dari kecelakaan? Kecelakaan di jalan, di rumah, jatuh, atau apapun? Kalau Anda pernah mengalaminya, dan Anda dibebaskan dari situ, itu artinya Tuhan melakukan perbuatan ajaib dalam hidup Anda. Anda dibebaskan dari bahaya maut, Anda diberi kesempatan kedua untuk hidup di dunia ini. Bersyukur saudara-saudara. Syukuri kepada Tuhan. Renungkan itu. Syukuri itu setiap saat, setiap Anda mengingatnya, setiap Anda membuka mata. Syukur Tuhan, aku diberi kesempatan untuk hidup kedua kali. Apakah Anda pernah memohon kepada Tuhan suatu pekerjaan yang baik dan yang cocok untuk Anda? Dan ternyata Tuhan mengabulkannya dengan memberikan pekerjaan sebagaimana Anda. Kalau Anda pernah mengalaminya, syukuri Tuhan telah menunjukkan perbuatan kebaikannya, kemurahan hatinya kepada saudara. Intinya, bersyukur karena Anda mengalami perbuatan atau campur tangan Tuhan dalam hidup Anda. Nah, cara bersyukurnya pertama adalah membangun sikap kegembiraan dalam hati, dan yang kedua dilakukan adalah menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Apa artinya? Sharing, berbagi pengalaman, meneguhkan iman sendiri dan iman orang lain. Ternyata Tuhan itu sudah melakukan pertolongan atau sudah memberikan pertolongan, sudah mengabulkan doa, sudah membaharui hidupnya, hidup saya dan hidup siapapun yang Anda. Ceritakan, sharing, dan ceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dalam bahasa kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus adalah kita bersaksi di depan orang, kita bersaksi kepada siapapun, kepada seluruh makhluk di dunia ini tentang kemurahan hati Tuhan. Bila Anda mengalami itu, saudara-saudara, saya yakin Anda bertumbuh di dalam hidup rohani, karena Anda dilimpahi oleh kegembiraan dan rasa syukur setiap saat. Pertanyaan saya untuk Anda, apa yang harus Anda syukuri saat ini? Anda sudah bersyukur?